dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang benar tadi Ustadz Abdul Basit atau Kang Abi bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Keluarga besar Sirajul Hidayah ini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan ternyata benar begitu saya kesini yang hadir bukan cuma manusia, tapi saya lihat juga ada Doraemon, ada SpongeBob gitu. Alhamdulillah. Baik. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dikasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Berapa harga sehat kita, Pak? Jadi kalau dulu di Jakarta saya punya teman sehari semalam diuji nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit di Salemba karena perutnya keras, sehari semalam nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit, sekali keluar biayanya 1,5 juta. Masya Allah, untuk hitut doang 1,5 juta sekali keluar. Saya yakin jamaah di sini ada sehari semalam itu mungkin 10 kali lebih ya. Halo? Kalau 10 aja berarti 15 juta tiap hari urusan hitut. Masya Allah. Bu, ada di sini yang kurang dari 10? Wah, nungguin Ustadz aja udah 5 tadi. Kemarin ceramah di Kalimantan Tengah, saya tanya ada yang 10 kali? Semua bilang kayaknya lebih. Cuma ada satu ibu-ibu yang bilang, Pak Ustadz saya baru 9. Saya panggil ke depan, ibu mau ditungguin yang ke-10? Nggak usah. Jadi kalau urusan angin yang ringan itu aja biayanya mahal, apalagi nikmat yang sangat luar biasa dari kesehatan kita. Dan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau dihitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Itu nikmat sehat. Ada lagi nikmat yang lebih mahal, yaitu nikmat iman dan iman Islam kita harganya jauh lebih fantastik. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Masya Allah. Orang ini daerah apa namanya? Hah? Cirempong. Oh, Cikempong. Orang Cikempong mah beli emasnya kiloan ya. Ibu ada di sini yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada saya yakin orang kaya. 2019 waktu saya mau berangkat haji, ditawarin beli emas nyicil dari Bank Syariah. Harganya waktu itu 650 juta sekilo. Saya nggak tertarik. Berangkat haji, pulang haji hanya beberapa bulan, harga emas jadi 1 miliar. Orang yang nawarin telepon saya lagi, Pak Ustadz nyesel kan kalau kemarin beli DP 300 langsung lunas karena harga emas naik jadi 1 miliar. Makanya saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya, kalau punya duit pan beli. Dan iman kita jauh lebih mahal dari emas segede dunia ini. Makanya pesan Al-Quran, walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Walaupun keadaan kita susah ya Bu, makan cuma sama ayam goreng, gurame bakar, sop buntu, alhamdulillah.
gaji suami kita cuma 60-70 juta sebulan, kita yang penting beriman kepada Allah. Amin. Aminnya orang kepanasan mustajab. Nah, makanya saya punya tetangga di Tomang, ya, orang Inggris baru mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah lebih dari 7 tahun datang ke rumah. Saya suka bacain Quran, dia senang. Dan malah dia bilang, compare with Bible, Quran is more detailed. Ya, Quran lebih detil, lebih mengarahkan orang kepada hidayah. Dan akhirnya kemarin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum puasa. Dulu saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Ustaz, umat Islam itu hidupnya tenang. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah Ibrah. Apalagi Jumatan khotib baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kadang-kadang di Jakarta, kalau ini kan keluarga besar pesantren, kelihatan wajahnya juga nih orang-orang yang alim semua ya Bu. Ibu-ibunya juga soleha, kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merah, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Bu, Pak, ya makanya kalau di Jakarta lah Jumat kan kadang-kadang, kalau di sini pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia Jumatnya? Inggris. Kalau saya kan di Ciampea, di Cinangneng itu masih bahasa Arab, baca hadis, baca Quran, udah. Inna ahsanul kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Udah, paling 5 menit. Iya. Di Jakarta kadang-kadang khotibnya lama. Orang udah pada pulus, Ibrah. Kadang-kadang itu jidat sampai mentok ke karpet. Yang paling jahil anak-anak. Kalau orang udah mulai namanya anak-anak nggak ngerti tata tertib Jumat. Orang lagi tunduh begitu, malah dinyanyiin sampai bawah. Akhirnya sampai mentok. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, karena ini katanya jamaah ini udah ngumpul dari 4:30. Alhamdulillah. Maka ini jamaah luar biasa ya. Saya lihat kardusnya juga udah pada kosong. Alhamdulillah. Berarti barokah. Amin. Ya Rabbal. Berbagi kisah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Saya langsung baca ayat yang sudah kita hafal. Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi contoh teladan yang baik. Dan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayat aslun kabir fi ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah merupakan perintah yang mendasar supaya kita mengikuti Nabi. Dalam hal apa, Bu? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan, tindak tanduk, sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, teladan. Dan kalau kita mengikutinya, hidup dunia kita tenang tentram, insya. Sebab ditandai di dalam ayat ke-22-nya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zada
zadahum illa imanan wa taslima. Mereka pengikut Nabi dikabarkan ada musuh mau menyerang pasukan Ahzab. Kira-kira 10 hari yang lalu saya masih ada di Madinah, ya, mampir di Ahzab. Ada parit yang pernah digali oleh para sahabat atas saran dan usulan Salman Al-Farisi, karena umat Islam mau diserang oleh Yahudi, ya, oleh musyrikin Mekah. Maka dikabarkan kepada kaum muslimin di Madinah, lihat, kamu mau diserang oleh pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian mereka mengatakan apa? Shadaqallahu wa rasuluh. Ini sudah janji Allah. Yang namanya sebagai muslim, hidup di dunia itu adalah cobaan. Hidup di dunia itu adalah ujian. Yang menurut surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsanu syukra, ya, supaya kita jadi orang yang paling baik syukurnya, paling baik ibadahnya, paling baik taatnya, karena hidup ini adalah tempat diuji di alam dunia. Bu, Pak, makanya walaupun dikabarkan mau diserang, mereka disebutkan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambahkan keadaan ancaman yang buruk itu, melainkan mereka semakin beriman dan semakin pasrah kepada Allah. Makanya kalau tadi saya bilang iman mahal, harganya lebih mahal daripada emas segede dunia, kita pertahankan iman Islam kita. Mereka digoncang, ya, dalam ayat dikatakan massahumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi memang diuji Rasul, orang-orang yang beriman mendapatkan hantaman. Tapi alhamdulillah nama masjidnya aja Sirajul Hidayah. Mudah-mudahan di sini juga ada yayasan pesantren Sirajul Hidayah, karena hidayah ini mahal. Betul apa betul? Bu, Pak, karena iman lebih mahal dari emas segede dunia ini, ya, makanya kita butuh hidayah. Makanya dalam sholat kita masih tetap minta hidayah. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada pertanyaan, ya, fakaifa yas'alu al-mu'minu al-hidayata fi kulli waqtin min salatihi wa huwa muttasifun bizalik. Bu, paham gak nih? Fakaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatihi wa huwa muttasifun bizalik. Orang lagi sholat kan, lagi ingat. Orang lagi sholat itu berarti dia lagi beriman. Tapi kenapa lagi sholat aja kita minta hidayah? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, saya bawa minyak wangi. Nanti saya kasih minyak wangi, tuker dengan duit 200.000. Kita memeser. Jadi mah gak usah ditanya. Saya yakin kalau saya lemparkan pertanyaan, karena ini keluarga pesantren, pasti bisa jawab semua. Daripada minyak wangi saya habis, langsung aja di dalam Mukhtasar Ibnu Katsir saya baca, kenapa lagi sholat kita doa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di dalam Mukhtasar yang ditulis oleh Syekh Sabuni tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan, doa kita minta hidayah litasbih walil istimrar, supaya iman tetap dan berkelangsungan, jangan sampai lepas. Karena ada orang, maaf, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya iman, sorenya udah kafir. Atau maaf,
sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dijual agamanya dengan kehidupan yang sedikit dari dunia. Ibu, orang di sini kelihatan ibu-ibunya juga pakai busana muslimah ya Bu. Kalau orang Jakarta mah pagi-pagi nawar sayur pakai kolor Ronaldo. Keluar rumah pakai you can see my ketek. Kalau di sini mah rapi, ya. Pak Abdul Basit juga bilang, Pak Ustadz, di sini mah nggak ada orang yang pakai you can see. Ibu-ibu di sini, jangankan ibu-ibunya, anak mudanya, ABG-nya aja, semuanya pakai busana muslim. Jangankan ngaji, jangankan sekolah, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Nah, balik di sini, iman litasbih walil istimrar, supaya iman itu tetap. Maka saya bilang, ngomong ketetapan iman saya bercanda. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada yang nawarin ibu jadi bintang iklan sabun colek, suruh pakai kaos oblong doang, lagi nyuci, ya dibayar 500 juta, mau nggak? Alhamdulillah, nggak mau. Kalau naik 1 miliar, nenek-nenek diem. Dan saya yakin orang sini sama. Di masjid-masjid lain kalau ibu-ibunya saya tanya, dinaikin sampai 10 miliar, nggak ada yang mau. Cuman ada nenek-nenek muter, terus nyolek saya, Pak Ustadz, kalau tawaran itu berlaku buat saya yang maju. Jadi kita baca ihdinas siratal mustaqim litatbir walil istimrar, supaya kita sampai menuju Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman Islam. Dan ini modal, cuman orang yang beriman, yang percaya, yang bisa ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi. Bu, karena katanya di dalam ayat ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, cuma orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan percaya adanya hari akhir, percaya adanya kiamat. Jangankan kiamat yang besar, kiamat yang kecil, setiap hari kita saksikan orang pada meninggal dunia. Betul nggak Bu? Apalagi saya nih umur 50-an. Kemarin saya reuni, ketemu teman, udah seminggu ini tiap hari gantian temannya meninggal. Dia bilang, Pak Ustadz, teman saya meninggal dadakan. Pagi masih ngobrol, siang meninggal. Saya bilang biasa. Kalau paginya ngobrol, siang meninggal, itu memang begitu. Yang aneh itu kalau paginya meninggal, siang ngobrol, malam WA call. Nah itu baru aneh. Memang seperti itu. Nah orang yang percaya bahwa semua kita bakal pulang, bakal meninggal, merekalah yang bisa menjadikan Nabi sebagai qudwah di dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, dan semua keadaan dari Nabi. Bu, Nabi mah Masya Allah, omongannya bagus sama istrinya. Kalau manggil dengan panggilan yang baik, ya Aish, wahai Aisyah, dengan ya Aish, panggilan kesayangan. Mungkin kayak suami ibu kalau manggil ibu juga ayam beb. Ya Bu, jangan mentang-mentang. Ya dulu mah waktu istrinya beratnya masih 50 kilo manggilnya ayam. Begitu udah 80 manggilnya brot kadir. Begitu udah 95 brobot. Di atas 100 sudah kayak manggil kontainer. Nabi manggilnya dengan panggilan yang baik. Ya Bu. Dan Nabi juga kalau pulang ke rumah, lapar perutnya, nanya ada makanan apa enggak.
Kebetulan Aisyah nggak punya makanan. Ya Rasulullah, hari ini aku nggak punya makanan. Apa kata Nabi? Idan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Masya Allah. Mirip suami-suami ibu ya. Karena habis maulid nggak masak, kemudian kita suaminya pulang nanya ada makanan apa enggak. Aku hari ini nggak masak, nggak punya makanan. Suami ibu bilang, kalau gitu saya puasa, ngasih uang belanja. Kadang ada yang suka diungkit, masa nggak masak? Duit 100.000 habis 6 hari. Ibu-ibu di sini mah, karena ibu-ibu yang meneladani Nabi, suaminya lagi marah, kitanya nggak mau ikutan marah. Tenang suamiku, duit 100.000 mah jangankan 6 hari, cukup setahun. Sudah saya beliin kalender. Jadi tinggal tiap bulan dicopot. Ya Bu. Dan Nabi tuh gak pernah mencela makanan. Apa yang suka dimakan, gak suka ditinggalkan, gak pakai komen. Misalnya datang ada rendang, begitu digigit rada-rada liat gitu. Dia bilang, gua rasa ini sendal jepit. Udah dibully itu rendang, tapi habis 3 potong. Dan mau pulang masih nanyain rendang tadi kayaknya. Katanya keras. Enggak, saya juga bukan buat saya, buat kucing. Padahal dia juga yang makan. Nabi nggak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalkan. Bu, perkataannya bagus. Iya, Nabi aja ngajarin. Kalau ibu-ibu misalnya lagi masak sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu mungkin ya pahalanya begitu berat dalam timbangan walaupun ringan di lisan kita. Dulu peserta aksi Indosiar ada yang dari Lampung, perempuan S2, tapi dia waktu itu sambil bisnis jualan bakso, dan dia bikin baksonya tuh sambil sholawat Bu, makanya dinamain bakso sholawat. Masya Allah. Saya juga waktu pandemi kemarin karena keadaan susah, saya pengen juga bikin bakso istighfar. Jadi diisiin cabai gitu. Jadi begitu digigit, astagfirullah. Jadi perut kenyang, istighfar dapat. Iya. Dan saya nggak khawatir, ibu-ibu di sini insya Allah ngomongnya bagus-bagus ya Bu. Saya kalau syuting sama Komeng sama Po Ati, Komeng jahil, Po Ati latah. Kadang-kadang kalau latah segala ekunyuk, cerut keluar. Kadang-kadang mati gua. Kalau ibu-ibu di sini kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagusnya Bu. Saya yakin ibu-ibu yang latahnya gitu nggak akan dikagetin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngagetin lagi juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah gitu. Di situ tabarok kan jadi panjang gitu. Nah, omongannya Nabi baik. Kemudian perbuatannya Masya Allah. Nabi jalan, ada yang meludahi. Kemudian orang itu sakit, Nabi yang pertama kali mengunjungi orang itu. Kemarin saya dari Taif, Sittuna milan min Makkah ila Taif, ila Janub, ke arah selatan menuju Yaman. Itu daerah kayak puncak di Saudi Arabia, namanya Taif. Nabi dakwah ke situ, bukan disambit, tapi bukan disambut, malah disambit sama penduduk Taif. Saya mampir di dekat pohon yang Nabi bersandar di situ. Masjid tempat Nabi berlindung di Baledog. Oh, paham tuh di Baledog. Di sini mah bahasa sehari-harinya Inggris. Understand what I mean? What is the meaning of Baledog? Bu, jadi Nabi waktu lagi bersandar begini, malaikat turun. Kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan, saya cabut gunung 2 biji,
saya timpakan kepada mereka yang sudah berbuat zalim kepada engkau. Kata Nabi, jangan. Malah di antara ucapannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nanti ada anak cucunya yang beriman. Masya Allah. Kalau kita gimana Bu? Lagi kesel, ada malaikat nawarin. Bagaimana? Ibu kan lagi kesel. Kalau stadion Pakansari saya cabut, gitu kan. Saya timpakan ke mereka. Oh, tambah sama stadion Gelora Bung Karno. Jadi 2. Ibu-ibu di sini gitu juga. Kalau lagi sebel, ada yang ngomongin kita balas keburukan dengan kebaikan karena itu perintah Nabi. Betul nggak? Nabi mengajarkan balas keburukan dengan kebaikan kalau kita sanggup. Kalau mau balas keburukan dengan keburukan harus adil. Tapi kalau wa in tasbiru, kata surat An-Nahl ayat 124-125, itu lebih bagus buat kita. Ibu kalau ada yang ngeledeki, ibu sabar. Ibu senyum. Kalau ada orang yang ngebully, kita balas dengan bunga. Kita lemparin sama pot-potnya. Itu malu namanya marah. Nabi Masya Allah akhlaknya bagus. Dengan istrinya juga ya mesra. Saya ingat ya dulu ada waktu teman cerita, Nabi pulang, ya pintu udah dikunci, Nabi mah tidur di tempat yang Nabi bisa tidur. Kalau kita mungkin bisa rubuh itu pintu, ya. Mungkin disambit supaya kedengeran. Nabi di sini. Nabi pulang, kadang-kadang Aisyah suka ngumpet. Nabi mencari, dan kalau dia ketemu dipeluk oleh Rasulullah. Ada ibu-ibu pulang maulid, saya pengen kalau suami pulang ngumpet di balik pintu. Tapi suaminya memang gak janjian gitu. Pas buka langsung, jadi handle pintu pas di nataran gitu. Beletok aja. Kalau Nabi kan begitu dapat dipeluk. Ini karena bunyi, dia lagi sakit. Nanawan sih. Terus budak berarti. Bu, sholatnya, perbuatan Nabi, sholatnya Nabi kalau lagi ada problem, iya, sholat. Kalau di sini dibilang pencinta Nabi, kita lihat dari sholat maghribnya Bu, Nabi dalam satu riwayat sholat maghrib baca surat Al-A'raf, Aqwal At-Tulayain. Coba lihat di dalam tafsir bahwa surat Al-A'raf 206 ayat dibaca oleh Nabi pas sholat maghrib. Kenapa Aqwal At-Tulayain? 2 rakaat maghrib. Yang pertama baca surat dibagi 2. Berarti 1 rakaatnya 100 ayat. Kalau kita baca di Sirajul Hidayah, kira-kira kita sanggup nggak Bu? Masya Allah, di sini memang beda ya, sanggup. Karena memang tadinya saya pikir tarawih paling lama itu di Saudi 2,5 jam, kunutnya 30 menit. Tapi ternyata di Indonesia, di Jawa Timur, di Temboro, orang tarawih 8 jam Bu. Dari jam 7 sampai jam 3 selesai. Imamnya 5 orang, masing-masing imam baca 5 juz. 5 juz kali 20 halaman berarti 100 halaman satu imam. Ya, Masya Allah. Kadang di tempat saya mabut terawih, saya panggil imamnya hafal Quran, baru 2 rakaat baca Ar-Rahman, saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang ini kan enak Bu, ya meni enakan. Pokoknya imam favorit saya mah cuman Ustaz Subki. Ustaz Subki kalau baca ayat yang kul-kul. Kalau Ustaz sudah baca qul huwallahu ahad, kayaknya nyes gitu. Enak gitu. Tapi kalau yang imamnya kita nggak tahu baca ada di Quran apa enggak, mendingan tar aja dulu. Saya waktu masih zaman ngajar di Fakultas Kedokteran, ya, ada anak-anak mahasiswa biasa naik gunung jam 8 pagi, naik dari Gunung Bunder turun di Cidahu. Bisa dari Cinangneng, dari tempat saya Gunung Bunder terus turun Cidahu.
jam 3 sore udah sampai di Sukabumi. Kuat jalan. Saya pengen coba, Rasulullah katanya kalau sholat sampai kakinya bengkak. Giliran sholat Bu, minta sama saya, Ustaz tahajud 2 jam. Alhamdulillah, baru 30 menit mereka bilang cukup Pak Ustaz. Udah ganti aja sama renungan dan doa. Udah saya merenung, saya berdoa, ya saya doang yang mendengar gitu, yang lain mati berat gitu. Pas masuk subuh, azan qomat, saya lagi yang maju jadi imam. Itu mahasiswa lebih dari 50%-nya nggak ikut takbir pada rakaat pertama. Nanti dulu dengar imamnya baca apa. Dan biasanya imam kalau mau ruku itu baca qublatun naqamat. Misalnya wa ulaika humul muflihun. Biasanya kalau udah begini Allahu Akbar, ya disitulah kita takbir lumayan, dapat 1 rakaat. Tapi kalau baru wa ulaika humul muflihun misalnya, itu belum, karena masih ada terusannya. Itu mah saya baca habis Fatihah, pantas yang amin kelihatan sedikit, rupanya memang sebagian besar masih duduk di belakang. Begitu saya baca Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa, begitu dengar ijazah coy, 3 ayat, takbir semua rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terusin, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. 1,5 halaman. Jadi 2 rakaat cuma 3 lembar. Begitu selesai itu anak nggak pakai zikir lagi, dia langsung ngomong, Ustaz gitu nipu. Saya bilang, siapa yang nipu itu Pak Ustaz? Saya pikir ijazah Nasrullah. Kenapa ujungnya lain? Makanya Nabi perkataannya bagus, perbuatannya, akhlaknya, ibadahnya. Gak ada makanan Nabi puasa, sholat maghrib aja sampai 206 ayat. Saya dulu pernah Bu di kampus waktu masih kuliah, mungkin 35 tahun yang lalu. Ya, 35 tahun yang lalu masih kuliah dulu. Sholat gerhana, imamnya baca 200 ayat surat Ali Imran. Ustaz Muzammil Al-Hafiz, udah meninggal orangnya. Lebih muda dari saya, tapi dia udah meninggal mungkin 7 tahun yang lalu, sudah wafat dipanggil Allah. Ahli Quran, pernah juara di Saudi Arabia. Iya. Dia baca Ali Imran 200 ayat, yang lain pada ngeluh, pada bilang pegel. Cuman saya doang, saya emang gak ngomong apa-apa Bu. Karena saya sadar-sadar di puskesmas gitu. Lu berarti pingsan. Baru rakaat pertama udah jatuh. Pantes ngomong nanaon ge. Halo. Bu. Dan semua keadaan akhlak Nabi. Jangankan sesama manusia, sama binatang aja kita nggak boleh nih, kalau ada lubang semut nggak boleh buang air kecil di lubang semut. Ya, mungkin semut lagi ngopi terngarium, banjir oi. Nggak boleh di pohon besar kita buang air. Mungkin itu tempat istirahat. Ada tukang cobek dari Banten, nyampe ke Cikempong. Hah? Cikempong? Ya beda dikit. Kalau orang Batak makan kempong. Coba tanya mau Pak Luhut. Pasti Cikempong. Duduk ngasok. Gawe cobek, duduk. Tangan ke belakang. Dihanet naon. Gak boleh. Ya? Kita Masya Allah. Makanya Nabi rahmat buat seluruh alam. Ya. Pernah ingat kan cerita pohon korma udah mati, tadinya dipakai khotbah
terus digeser, dipindahin, diganti oleh wanita Ansor dengan tempat khutbah yang baru, dengan podium yang baru. Itu pohon yang mati nangis. Kedengaran sama sahabat, bayangin pohon kayu nangis, Nabi turun diusap. Kamu mau hidup lagi apa mau nunggu kita di sorga? Oh, di sorga aja ya Rasulullah. Betapa lembut sama pohon kayu. Unta pernah ngadu ke Rasulullah, kecapean. Nabi datang diusap itu onta. Dia dipanggil, aina sahibun naqah, mana nih yang punya onta ini? Kasihan, dia baru curhat. Cuman yang namanya onta nggak pakai bilang curhat dong mah. Ya, bayangin Nabi. Ada ibu-ibu rajin ibadah, tapi kucing di penjara. Diikat, nggak dikasih makan, nggak dikasih keluar. Dia jadi ahli neraka. Padahal kucing nggak mau kita kasih makan, lepas aja. Apalagi hari Minggu, mungkin dia mau jalan pagi di Pekansari. Janjian sama temennya mau hangout ya. Bisa masuk neraka gara-gara kucing di penjara. Ibu, padahal kita kalau nanam ada pare, ada jagung, dimakan sama burung, jadi sedekah. Ibu lagi misalnya mau ini yangin ikan, ikannya diambil sama kucing, biarin, anggap aja sedekah, jadi sedekah. Ini mau kita ambil cobek atau lelenji, boleh dong, persis karena huntuna. Kata kucing, aduh kapok aing. Padahal itu jadi sedekah. Iya. Dan maaf. Ada wanita pelacur, Bu, ngelihat anjing ngaletakan tanah di dekat sumur. Kehausan itu anjing. Ini pelacur timbul kasih sayangnya, turun ke sumur. Iya, diambil air pakai sepatunya, dibawa, digigit, diminumkan sama anjing. Allah ampuni dosanya. Ini jangan salah paham. Loba dosa, teangan we anjing. Bere we soft drink. Air sumur aja rontok, apalagi soft drink. Ini maksudnya Islam, Nabi mengajarkan ya supaya lembut hatta kepada binatang. Mungkin ada anak-anak gak suka sama anjing, ya kita jangan usah jolim, biarin aja. Kalau dia gak ganggu mah, anak-anak pulang sekolah anjing liwat, gak usah dikatain. Pas papasan anjing lu, kata anjing lah sianaon, anjing lain. Masya Allah. Ini Nabi benar-benar jadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya insya Allah kita contoh Nabi dalam kehidupan kita. Ibu, kalau lagi masak daging, banyakin dagingnya. Itu mafhum mukhalafahnya begitu ya. Maksudnya kalau nggak bisa ngasih daging, jangan sampai kuahnya nggak kebagian. Tapi kalau banyakin dagingnya dan orang dibagi daging, senang. Jangan sampai salah. Kadang-kadang, oh Pak Ustadz mah kita suruh berbagi ke tetangga. Punya kacang hijau, genggam. Ya, beli air 2 galon isi ulang. Bagi, ya nah, tadi nama kacang hijau ya tadi. Berbagi, itulah rahmat buat seluruh alam. Ya Bu. Bahkan bukan saja alam yang nyata, jin gak kelihatan, tapi Nabi berakhlak dengan jin. Kalau kita misalnya lagi kayak sekarang halodo nggak punya air, misalnya nggak ada air, habis buang air, mau cebok nggak ada air, kita bisa istijmar pakai batu, ya Bu. Cari 3 biji batu, pencet dulu. Kalau hancur berarti bekas orang tadi. Ya malahin. Musi etak. Pencet dulu. Kalau keras ini batu, bisa dipakai istinja 3 batu. Atau pastikan itu bukan tulang, karena tulang itu makanan jin. Masya Allah. Nabi ngelarang, jangan dipakai cebok, itu mah makanan jin. Masya Allah. Mungkin Nabi berpikir ya,
Kalau jin lagi ngariung sama keluarganya, ya udah baca Allahumma barik lana fima razaqtana, anaknya teriak, "Mak, ini mah pakai air keju ya?" Bukan, ternyata kotoran manusia. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berakhlak. Dan kalau kita following the Prophet Muhammad, kita ngikut Nabi. Bu, Pak, 11:30. Hah? Oh belum ya? Bu, kalau kita ngikut Nabi, minum aja bisa dapat 50 pahala, 50 kebaikan. Masa subhan, cuman minum pertama duduk, kedua tangan komeng anaknya, ya komeng rumah kan disentul. Waktu saya mampir, anaknya minum, ya anaknya makan tangan kiri. Saya bilang, "Bapak, makan minum tangan kanan, sebab yang tangan kiri di samping dilarang Nabi, itu cara setan makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri." Kata anaknya komen, "Iya Pak Ustadz, saya udah paham." Lah itu kenapa tangan kiri? Kan ini kita lagi makan tahu Pak Ustadz, jadi dari tahunya mah udah pakai tangan kanan, ini pas cabenya tangan kiri. Biarin proteinnya buat saya, moncornya buat setan. Yang gak gitu juga, tetap cabai juga tangan kanan, biar jadi berkah gitu ya. Jadi kalau minum duduk, megangnya tangan kanan, terus baca Bismillah 1, 2, baca Bismillah 3. Dan adabnya minum itu salasa nafahat, 3 tegukan. 1, Bismillah, ya. 3, jangan mentang-mentang ibu habis olahraga, ya jalan pagi dari Pekansari ke Sijalak Harupat Bandung. Itu bukan jalan pagi Pak Ustadz, latihan umroh. Ngocek teh manis, kok langsung minum gluk, nggak pakai Bismillah, nggak pakai 3 tegukan, langsung. Anaknya udah nyelek, "Umi, udah Umi aus." Itu sendok plastiknya ke bawah. Padahal minum salasa nafahat, 3 tegukan. Habis itu baca alhamdulillah. 5, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dikali 10. Masya Allah, cuma minum gitu doang kita bisa dapat 50 pahala. Tidur ngikutin cara Rasulullah, wudu dulu, baca zikir, dan bahkan kalau kita mau yaumun ma'a Rasulillah, sehari semalam bersama Rasulullah, dari pagi pas bangun misalnya, "Bu, halo, bangun tidur, apa dulu yang dipegang?"